Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Ainun Istifari dari kelas C Pendidikan Geografi Angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Di sini akan mempresentasikan resume saya dengan mata kuliah Geografi Kebencanaan. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan 5 bab materi. Jadi untuk bab yang pertama itu tentang geologi, gempa, dan seismologi. Jadi kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Gempa bumi dapat terjadi karena aktivitas vulkanik, tumbukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi. Tetapi yang paling umum, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Yang berikutnya ada kesalahan dan pemetaan geologi. Jadi prinsip-prinsip yang membantu kita memahami kesalahan dimulai dengan beberapa hubungan yang paling awal diketahui tentang batuan yang masih berguna sampai sekarang. Yang berikutnya ada jenis-jenis kesalahan. Yang pertama ada kesalahan deep slip, yang kedua ada kesalahan strike deep, dan yang ketiga ada kesalahan transformasi. Berikutnya ada perkembangan seismologi. Jadi ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi atau aftershace artinya gempa bumi. Alat lilin yang dikenal ditemukan di Cina pada 132 oleh Chang Hen. Instrumen Kraof seismologi modern dimulai sekitar tahun 1880. Gelombang seismik. Gelombang seismik ini terbagi menjadi dua gelombang, yaitu yang pertama gelombang primer dan yang kedua gelombang sekunder. Berikutnya ada gelombang seismik dan interior bumi, di mana gempa bumi besar menghasilkan gelombang seismik yang cukup energik direkam pada seismograf di seluruh dunia. Berikutnya ada gelombang permukaan yang diciptakan oleh gelombang tubuh yang mengganggu permukaan. Yang berikutnya ada gerakan tanah. Selama gempa, gelombang seismik memancar keluar dari gerakan sesar. Itu interaksi antara berbagai gelombang seismik menggerakkan tanah baik secara vertikal maupun horizontal. Yang berikutnya ada percepatan. Desain bangunan daerah gempa harus diperhitungkan percepatan. Saat gelombang seismik menggerakkan tanah dan bangunan ke atas dan ke bawah, laju perubahannya kecepatan diukur sebagai percepatan. Berikut ada isolasi dasar. Saat bumi bergerak, energi dipindahkan ke bangunan. Bagaimana bangunan bisa diselamatkan dari perusakan energi ini? Salah satu pendekatannya adalah dengan membangun struktur yang begitu besar dan kuat sehingga gempa tidak bisa merobohkan mereka. Yang berikut kita masuk ke bab kedua tentang letusan gunung berapi, yaitu lempeng tektonik dan magma. Jadi pembahasan pertamanya itu mengenai komposisi kimia magma. Meskipun ada 92 elemen yang terjadi secara alami, hanya 8 lebih dari 98% membentuk kerak bumi. 4 unsur paling melimpah berikutnya menambahkan 1,2% lagi kerak, membawa persentase berat yang disumbangkan oleh 12 elemen menjadi 99,23%. 0,77% sisanya termasuk emas, perak, tembaga, karbon, belerang, timah, dan familiar lainnya elemen. Berikutnya ada bagaimana gunung berapi meletus. Jadi, letusan gunung berapi adalah sarana cepat bagi bumi membuang sebagian panas internalnya. Letusan gunung berapi dimulai dengan panas di kedalamannya. Gaya erupsi dan peran konten air. Apakah letusan berapi itu damai atau eksplosif? Tergantung secara signifikan pada konsentrasi air di magma. Misalnya, jika semua magma mengandung konsentrasi air yang rendah, tidak ada letusan yang sangat eksplosif. Bahkan, magma riolit viskositas tinggi dengan konsentrasi air yang rendah hanya mengarah untuk memperlambat aliran atau tidak ada aliran saat magma merembes ke atas dan membangun kubah. Berikutnya ada beberapa materi vulkanik. Yang pertama ada letusan tidak meledak, yang kedua letusan peledak, yang ketiga ada shale volcanoes, yang keempat ada dasar banjir,
Yang kelima konskor, yang keenam stratovolcano, yang ketujuh doma lava, dan yang kedelapan kalderas. Berikutnya ada urutan letusan kas, di mana pola umum untuk episode letusan besar adalah bahan kaya gas yang ditambahkan pertama kali sebagai ledakan vulkanian dengan cepat. Berikutnya urutan letusan kaldera kebangkitan. Letusan pembentuk kaldera raksasa mengalami suatu karakteristik urutan. Mereka mulai ketika volume riolitik sangat besar magma naik hingga berapa kilometer di bawah permukaan, membungkukkan tanah ke atas. Yang berikutnya kita masuk kepada bab ketiga, yaitu pembahasannya tentang gelombang tsunami versus angin. Jadi pembahasan pertamanya itu menjelaskan tentang perjalanan tsunami melalui Samudra Pasifik, di mana setelah gempa bumi, peta hasil komputer diterbitkan memprediksi ketinggian tsunami di seluruh cekungan Samudra Pasifik. Ketinggian dan pengalaman tsunami yang sebenarnya meliputi yang pertama Kanada, yaitu dengan tinggi gelombang 1 meter. Yang kedua ada Oregon dengan ketinggiannya 2,4 meter. Dan yang ketiga ada California dengan tsunami setinggi 2,4 meter. Yang berikutnya adalah California di bagian Santa Cruz yang terjadi lonjakan setinggi 2,4 meter. Hawaii gelombang setinggi 3 meter. Atol Tengah tsunami setinggi 1,5 meter. Chili sejauh 18 km dengan tinggi 3 meter. Dan Antartika tsunami meletus seluas 125 km. Lapisan es Sulberger menjadi gunung es setebal 80 meter. Yang berikutnya ada subsidensi tanah, di mana selama berabad-abad saat lempeng Pasifik menunjang ke bawah di bawah Jepang, itu menyebabkan pelat atas membawa Jepang melengkung ke atas. Gelombang dalam air. Tsunami bisa menjadi gelombang yang paling dahsyat dari semua gelombang, tapi asal dan perilaku mereka berbeda dari ombak yang biasa kita lihat di pantai atau di tepi danau. Berikutnya ada gelombang akibat angin. Gelombang mentransfer energi dari beberapa gangguan. Ombak bergerak melalui massa air, menyebabkan partikel air berputar masuk tempat, mirip dengan jalur gelombang seismik. Yang berikutnya ada tsunami versus gelombang akibat angin, di mana gelombang laut kas yang diciptakan oleh angin bervariasi ukurannya selama belajar selama 1 tahun. Berikutnya ada tsunami di pantai. Peristiwa tsunami bisa dimulai dengan penarikan mundur atau mundur dari permukaan laut jika peluang gelombang mencapai pantai terlebih dahulu. Berikutnya adalah tsunami akibat gempa, di mana gerakan patahan dasar laut yang menimbulkan gempa bumi besar juga dapat menyebabkan tsunami yang dahsyat. Alaska 1 April 1946, yaitu gelombang pertama terbesar. Saat 1 April 1946 dimulai di Kepulauan Aleutian dan gerakan subduksi besar terjadi dan mengguncang daerah itu dengan parah. Berikutnya ada Chili 22 Mei 1960, yaitu gelombang ketiga terbesar. Gempa bumi terkuat yang pernah diukur terjadi di Chili pada tanggal 22 Mei 1960. Berikutnya ada tsunami akibat gunung berapi, di mana aksi vulkanik dapat menimbulkan tsunami mematikan. Gunung berapi dapat memberikan sentakan energi ke dalam badan air dengan beberapa cara. Berikutnya ada tsunami akibat longsor, di mana gravitasi menarik berbagai batuan dan massa sedimen ke dalam dan di bawah laut dan danau. Energi dari gerakan massa ini ditransfer ke air secara lokal, menyebabkan limpasan air yang lebih tinggi dan lebih besar daripada yang disebabkan oleh tsunami yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Kita masuk ke bab keempat, yaitu dengan materi perubahan iklim. Jadi pembahasan pertamanya itu ya mengenai iklim awal bumi rumah kaca intens, di mana miliaran tahun yang lalu iklim bumi berbeda secara dramatis dengan hari ini. Rezim iklim bumi purba planet ketiga dari matahari dapat diketahui dengan melihat komposisi atmosfer planet-planet. Usia es Paleozoik terlambat, yaitu salah satu zaman es utama dalam sejarah bumi dimulai sekitar 360 juta tahun yang lalu dan berlangsung hingga 260 juta tahun yang lalu. Berikutnya ada usia Torit Paleosen terlambat, yaitu dunia memanas selama masa Paleosen.
yaitu 66 hingga 55 juta tahun yang lalu. Berikutnya ada usia es Kenozoik terlambat dimulai dari puncak suhu pada 55 juta tahun yang lalu. Earth mulai tren pendinginan jangka panjang yang dibawa ke zaman es kita saat ini. Berikutnya ada El Nino, di mana kapasitas panas yang tinggi dari air memberikannya kemampuan untuk menyerap dan menyimpan panas dalam jumlah yang sangat besar pada saat pemanasan dan untuk melepaskan panas dalam jumlah yang banyak pada saat pendinginan. Berikutnya ada La Nina, di mana perairan permukaan laut adalah mosaik dari masa air yang lebih hangat, sedang, dan lebih dingin, yang memberikan kontrol yang kuat pada cuaca regional. Berikutnya ada isolasi dekadal Pasifik, di mana dalam beberapa tahun terakhir, siklus pengaruh cuaca lainnya, Pavicic Decadal Oscillation atau sering disebut PDO, telah dikenali dengan mempelajari suhu permukaan laut di utara Samudra Pasifik. Berikutnya, vulkanis dan iklim. Benjamin Franklin menyadari pada tahun 1784 bahwa aktivitas vulkanisme dapat mempengaruhi cuaca. Yang berikutnya adalah efek iklim vulkanik, di mana letusan El Rincon, Pinaco, Tambora, dan Toba memberikan gambaran tentang bagaimana vulkanisme dapat mempengaruhi iklim. Selanjutnya ada paksa radiatif, di mana energi matahari selalu mengalir melalui atmosfer dan banyak yang diserap oleh bumi. Bumi yang hangat memancarkan energi keluar angkasa yang dingin. Pada abad ke-21, pemanasan global telah menjadi topik perhatian yang besar bagi semua orang di semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Besarnya kesimpulan ditunjukkan oleh peniru para ilmuwan yang bekerja sama untuk mengevaluasi resiko perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sekarang kita masuk ke bab 5 atau bab terakhir, yaitu membahas tentang banjir. Di mana yang pertama ada stream equilibrium, di mana banyak faktor yang berinteraksi untuk membuat aliran mencari equilibrium, keadaan keseimbangan di mana perubahan menyebabkan tindakan kompensasi untuk memahami dasar-dasar cara kerja streaming. Berikutnya kasus 1, yaitu tentang terlalu banyak debit. Jika sungai memiliki terlalu banyak air, ia akan mengalir lebih cepat dan energik. Yang kedua, yaitu kasus 2, terlalu banyak beban. Jika sungai tersumbat oleh sedimen dan tidak memiliki cukup air untuk membawanya, hal ini juga memicu umpan balik negatif. Berikutnya ada teori graded stream. Semua aliran beroperasi dalam kondisi keseimbangan utama yang halus yang dipertahankan dengan terus-menerus mengubah gradien aliran. Berikutnya ada dampak banjir, di mana dataran banjir adalah aliran sungai selama fade. Aliran membangun dataran banjir dengan erosi dan deposis. Berikutnya ada banjir bandang, di mana badai konvektif besar menumpuk dalam hitungan jam dan dengan cepat melepaskan dinding air yang mengering. Atau banjir bandang topografi yang curam membantu petir terbentuk dan kemudian menyediakan lembah-lembah terjal yang mengubah banjir mematikan. Nah, selanjutnya ada banjir regional, di mana pangan daerah berbeda dengan banjir bandang. Selanjutnya ada Sungai Merah di Utara. Sungai Merah di Utara tidak biasa karena mengalir dan mengeringkan sebagian dari Dakota Selatan, Dakota Utara, dan Minnesota sebelum mengalir ke provinsi Manitoba di Kanada. Banjir kemungkinan besar terjadi di sini. Berikut sistem Sungai Mississippi. Banjir genangan terbesar di Amerika Serikat terjadi di dalam Sungai Mississippi, memiliki cekungan tipe terbesar ketiga di dunia. Ia mengeringkan semua atau sebagian dari 31 negara bagian dan 2 provinsi Kanada. Berikutnya ada tanggapan masyarakat terhadap bahaya banjir. Masyarakat suka bertempat tinggal di dekat sungai. Sungai menyediakan makanan dan minuman, bisnis dan transportasi, tanah subur dan irigasi, listrik, dan lingkungan yang estetis. Tapi berada di dekat sungai berarti menerima resiko bahaya banjir. Resiko manusia terhadap bahaya banjir, respon manusia terhadap bahaya banjir dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu struktural dan non-struktural. Berikutnya ada respon struktural, di mana yang termasuk membangun bendungan untuk menampung air, membangun tanggul di sepanjang sungai untuk menampung air, makanan di dalam saluran yang lebih tinggi dan lebih besar, dan lain-lain. Berikutnya ada respon non-struktural, yaitu mencakup perakiraan banjir yang lebih akurat melalui penggunaan satelit dan peralatan berteknologi tinggi.
kebijakan zonasi dan penggunaan lahan, program asuransi perencanaan evakuasi, dan pendidikan. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.